Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker, kalau keluar rumah jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, pada pertemuan pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Untuk induksi elektromagnetik, maka kalian harus paham dulu pengertian tentang flux magnetik. Diberikan alat-alat, misalnya ini kutub utara magnet dan kutub selatan magnet, kemudian di antara kutub ini diletakkan luas penampang A. Dalam hal ini arah medan magnetnya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, di antara kutub utara dan selatan terdapat medan magnet yang divisualkan dengan garis-garis kayak magnet yang disebut flux magnetik. Flux magnetik didefinisikan sebagai perkalian antara komponen induksi magnet tegak lurus bidang B dengan luas bidang A, atau secara rumus atau formula, flux sama dengan B kali cos theta dikalikan A, di mana flux sama dengan flux magnetik dalam Weber, B sama dengan induksi magnetik dalam satuan Tesla, A sama dengan luas bidang dalam satuan meter persegi. Theta sama dengan sudut antara garis normal bidang A dengan arah B. Contoh soal, diberikan gambar seperti ini, bangunan A atau bidangnya A, B, F, kemudian D, C, E, F, kemudian A, B, C, D, dan C, D, C, ya. Di mana sisi panjang sisi AB 15 cm, panjang sisi BC 20 cm, kemudian panjang F 15 cm. Jika B sama dengan 20 Tesla, maka yang pertama, flux magnetik yang menembus bidang ABF adalah 0. Kenapa? Karena B sejajar bidang. Yang kedua, flux magnetik yang menembus bidang DCE adalah 0. Kenapa? Karena B sejajar bidang. Yang ketiga, flux yang menembus bidang A, B, C, D adalah 0.
Kenapa? Karena B sejajar bidang. Yang keempat, flux yang menembus bidang ADEF sebesar atau sama dengan 20 kali 0,15 kali 0,20 sama dengan 0,6 Weber. Percobaan Faraday. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 sampai 1867. Seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman. Faraday menemukan bahwa medan magnet yang berubah-ubah dapat menimbulkan arus listrik. Bagaimanakah percobaan yang dilakukannya? Faraday melakukan percobaannya dengan alat-alat. Yang pertama kumparan, kemudian ini magnet batang, kemudian galvanometer. Nah, Faraday melakukan tiga percobaan. Yang pertama, magnet bergerak masuk ke kumparan. Yang kedua, magnet dihentikan dalam kumparan. Yang gambar B. Kemudian yang C, magnet bergerak keluar kumparan. Yang pertama, penyimpangan jarum galvanometer pada percobaan Faraday menunjukkan bahwa dalam rangkaian kumparan terdapat arus listrik atau aliran muatan listrik. Muatan listrik dapat mengalir pada suatu pengantar jika pada ujung-ujung pengantar itu terdapat beda tegangan. Yang kedua, pada tegangan pada ujung-ujung pengantar selama magnet batang digerakkan disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi atau GGL imbas. Muatan listrik yang mengalir pada kumparan disebut arus induksi atau arus imbas. Yang ketiga, bertambah atau berkurangnya jumlah garis gaya magnetik yang dilingkungi kumparan menunjukkan terjadinya perubahan medan magnetik yang dilingkungi kumparan. Perubahan medan magnetik itu menimbulkan beda tegangan pada ujung-ujung kumparan yang disebut GGL induksi. Nah, GGL induksi itulah yang dapat menimbulkan arus listrik pada kumparan. Dari hasil percobaan Faraday diperoleh kesimpulan tentang besarnya GGL induksi sebagai berikut. Yang pertama, besar GGL induksi bergantung pada kecepatan gerakan batang magnet. Dalam hal ini sama dengan perubahan flux magnetik setiap saat. Yang kedua, besar GGL induksi bergantung pada jumlah lilitan pada kumparan. Dengan demikian, maka besar GGL induksi yang dihasilkan adalah E sama dengan negatif N kali delta flux per delta T, atau E sama dengan negatif N kali D flux per dt, di mana E sama dengan GGL induksi dalam satuan volt, delta flux sama dengan perubahan flux magnetik dalam satuan Weber, delta T sama dengan
dengan selang waktu dalam satuan sekon, N besar sama dengan jumlah lilitan. Nah, untuk menentukan arah arus induksi, kita menggunakan hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi ini sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang menentang medan magnet penyebab terjadinya arus induksi tersebut. Untuk gambar ini ada kumparan, kemudian di sebelahnya ada magnet batang. Bila kutub utara medan magnet mendekati kumparan, maka arah arus induksinya berlawanan dengan arah putaran jam. Nah, untuk gambar B ini diberikan kumparan, kemudian di sampingnya ada magnet batang. Ya. Bila kutub utara medan dijauhkan dari kumparan, maka arah arus induksinya sama dengan arah putaran jam. Misalkan diberikan kawat berbentuk ordo, ya, digerakkan dalam medan magnet yang arah medan magnetnya adalah cross atau masuk bidang kertas. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan bahwa E sama dengan negatif B kali L kali V, di mana E itu sama dengan GL induksi dalam 1 volt, B sama dengan medan magnet dalam Tesla, L sama dengan panjang kawat dalam meter, sedangkan V kecepatan gerak kawat dalam meter per sekon. Nah, untuk menentukan arah arus induksi, kita gunakan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari sebagai arah V, sedangkan jari telunjuk sebagai arah B, dan jari tengah sebagai arah I. Untuk theta itu sudut yang terbentuk antara arah arus I dengan arah medan magnet B. Contoh soal pertama, penggantar api memiliki panjang 25 cm bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dalam medan magnet homogen 40 mT. Jika pengantar dihubungkan hambatan 50 ohm, maka tentukan A. Besar dan arah kuat arus yang melewati R. B. Gaya Lorentz yang timbul pada kawat tersebut. Diketahui dari data panjang pengantar atau R sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Kecepatan atau V sama dengan 5 meter per sekon. Medan magnet atau B sama dengan 40 mili Tesla sama dengan 0,04 Tesla. Hambatan sama atau R sama dengan 50 ohm. Untuk menjawab poin A, maka kita gunakan persamaan E sama dengan B kali L kali V. E sama dengan 0,04
0,04 kali 0,25 kali 5, E sama dengan 0,05 volt. Sehingga I sama dengan E dibagi R sama dengan 0,05 per 50 sama dengan 0,01 ampere. Jadi besar kuat arus yang melewati hambatan itu sebesar 0,01 ampere. Sedangkan arah arus itu dari B ke A. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau V-nya ke kanan, kita pakai kaidah tangan kanan, maka B-nya masuk bidang, berarti arah arusnya itu ditunjukkan oleh jari tengah, berarti dari B ke A. Sedangkan untuk poin B, kailoren yang ditimbulkan kita cari dengan kesamaan bahwa F sama dengan bil. F sama dengan 0,04 kali 0,01 kali 0,25. F sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton. Jadi kailoren yang timbul pada kawat tersebut adalah 1 kali 10 pangkat 5 Newton. Contoh soal kedua. Kawat berbentuk U dengan hambatan 10 ohm dan kawat AB panjangnya 10 cm yang digerakkan diletakkan dalam medan magnetik B sama dengan 0,1 Tesla. Arah B masuk bidang kertas. Bila kawat AB digerakkan ke kanan, timbul arus induksi sebesar 1,5 kali 10⁻²2 ampere dalam kawat AB. Pertanyaannya, yang A, berapa besar gaya magnetik dan kecepatan gerak kawat tersebut? Yang B, potensial manakah yang lebih tinggi, A atau B? Dari data diketahui bahwa R sama dengan 10 ohm, B sama dengan 0,1 Tesla, I sama dengan 1,5 kali 10⁻² ampere, dan L sama dengan 10 cm. Untuk menjawab poin A, maka kita gunakan persamaan bahwa F sama dengan bil. F sama dengan 0,1 kali 1,5 kali 9,2 kali 0,1, maka F sama dengan 1,5 kali 10⁴ Newton. Selanjutnya kita tahu bahwa E sama dengan I kali R. E sama dengan L kali B kali V. Maka I kali R sama dengan L kali B kali B. B sama dengan I kali R per L kali B. B sama dengan 1,5 kali 10⁻² dikalikan 10 dibagi 10 kali 9,2 kalikan 0,1, maka V sama dengan 15 meter per sekon. Nah, untuk yang poin B, potensial A lebih tinggi daripada B. Contoh soal ketiga. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan, bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, tentukan besar KGL emisi yang dihasilkan. Dari data diketahui N besar sama dengan 300 lilitan, delta flux sama dengan min 2000 Weber,
T sama dengan 60 sekon. Ditanyakan berapa besar PGL induksi yang dihasilkan atau E. Nah, kita jawab, kita gunakan persamaan E sama dengan min atau negatif N kali delta flux per delta T. E sama dengan min 300 kalikan 1000 dikurang 300, 3000 per 60. E sama dengan min 300 kali min 2000 per 60. Maka E sama dengan 10.000 volt. Jadi besar PGL induksi yang dihasilkan sebesar 10.000 volt. Contoh soal keempat. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter bergerak tegak lurus pada medan magnetik dengan kecepatan 12 meter per sekon. Pada ujung-ujung kawat timbul beda potensial 1,8 volt. Tentukan besarnya induksi magnetik. Diketahui dari data L sama dengan 2 meter, V sama dengan 12 meter per sekon, E sama dengan 1,8 volt. Ditanya berapa besar induksi magnetiknya atau B. Jawab, karena V tegak lurus dengan B, maka besar induksi magnetiknya kita gunakan dengan rumus E sama dengan BLV. 1,8 sama dengan B kali 2 kali 12. 1,8 sama dengan 24. B sama dengan 1,8 per 24. B sama dengan 0,075 Tesla. Jadi besar induksi magnetiknya adalah 0,075 Tesla. Contoh soal kelima. Kawat AB panjang 40 cm digerakkan dalam medan magnet mungkin B sama dengan 10 pangmin 2 Tesla dengan kecepatan 20 meter per sekon atau 20 meter sekon pangmin 1. Bila hambatan seluruh rangkaian AB sama dengan 5 ohm, seperti pada gambar berikut ini, tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat AB. Penyelesaiannya F sama dengan bil, E sama dengan E kali R, sama dengan BLV, E sama dengan BLV per R. F sama dengan B kali BLV per R kali L. F sama dengan B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. F sama dengan 10 pangmin 2 kuadrat dikalikan 0,4 kuadrat dikalikan 20 dibagi 5. Maka F sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min Newton. Jadi gaya Lorentz yang bekerja pada kawat AB sebesar 6,4 kali 10 pangkat min Newton dengan arah ke kiri. Ya. Contoh soal yang ke-6. Flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu kumparan berkurang dari 0,5 Weber menjadi 0,1 Weber dalam waktu 5 sekon. Kumparan terdiri atas 200 litan dengan hambatan 4 ohm. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan? Diketahui dari data flux 1 0,5 Weber, flux 2 sama dengan 0,1 Weber, N besar sama dengan 200 litan, R sama dengan 4 ohm, delta T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau I. Jawab, PGL induksi kita hitung dengan persamaan E sama dengan min N kali delta
delta T sama dengan min 200 buka kurung 0,5 kurang 0,1 tutup kurung bagi 5 sama dengan min 200 dikalikan 0,4 per 5 sama dengan min 16 volt. Tanda negatif menyatakan reaksi atas perubahan flux, yaitu flux induksi berlawanan arah dengan flux magnetik utama. Jadi arus yang mengalir melalui kumparan itu sebesar I sama dengan E per R atau I sama dengan 16 per 4. I sama dengan 4 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan sebesar 4 ampere. Contoh soal ke-7, suatu kawat lingkaran dengan hambatan 6 ohm diletakkan dalam flux magnet yang berubah terhadap waktu, dinyatakan dengan flux sama dengan buka kurung T kecil ditambah 4 tutup kurung pangkatkan 3 dengan flux dalam Weber dan T dalam sekon. Tentukan kuat arus yang mengalir melalui kawat pada saat T sama dengan 2 sekon. Penjelasannya diketahui flux sama dengan buka kurung T plus 4 tutup kurung dipangkatkan 3 D flux per dt atau turunan pertama flux sama dengan 3 buka kurung T kecil ditambah 4 tutup kurung dipangkatkan 2 jadi turunan daripada T plus 4 pangkat 3 itu 3 nanti taruh di depan ya, buka kurung T ditambah 4, nah pangkatnya dikurangi 1 jadi 2 gitu. Jadi turunan pertama dari flux adalah 3T plus 4 pangkat 2. Ditanya kuat arus yang mengalir atau I berapa? Jawab E sama dengan min N kali D flux per dt. Nah, kita anggap N-nya sama dengan 1 ya. Nah, dari sini maka E sama dengan min 3 buka kurung T kecil plus 4 tutup kurung dikuadratkan. Nah, pada saat T sama dengan 2 sekon, maka E-nya sama dengan min 3 buka kurung 2 plus 4 tutup kurung dikuadratkan E sama dengan min 108 volt. Jadi I sama dengan E per R. I sama dengan min 108 per 6. I sama dengan min 18 ampere. Tanda negatif dalam I menyatakan bahwa arus induksi ini dihasilkan oleh flux induksi magnet yang berlawanan dengan flux utama. Demikianlah penjelasan tentang induksi elektromagnetik. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti sehingga nanti kalian bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.